Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman para pencinta tanaman hias? Kembali lagi bersama saya di Hendoang Channel ya, yang mana channel ini mengulas tentang seputaran tanaman hias dan cara perawatannya. Oke teman-teman semuanya, untuk edisi kali ini kita akan mencoba melakukan pemangkasan ringan, yang mana di sini ada pohon pucuk merah. Di belakang saya ada 3 pohon ya teman-teman, 1, 2, dan 3. Tentunya ini akan kita jadikan satu motif pagar tembok seperti di video saya sebelumnya. Jadi kita akan mencoba pemangkasan ringan ini yang di bagian sebelah kanan saya ya, tentunya teman-teman, untuk tembok bagian pagarnya. Jadi kita langsung saja lihat bagaimana keadaan pohon pucuk merah yang akan kita lakukan pemangkasan. Oke teman-teman, ini adalah gambaran bagaimana motif yang kita akan bentuk untuk 3 pohon pucuk merah tadi ya, menyerupai pagar tembok yang beberapa waktu lalu ada di video saya sebelumnya untuk di bagian sebelah kanan saya. Dan ini untuk di posisi yang akan kita lakukan proses pembentukan motifnya ada di sebelahnya tentunya teman-teman. Dan ini bisa dilihat, ini untuk pohon yang seharusnya ini yang tinggi ya teman-teman, karena dalam pembentukan motifnya kita ambil secara garis miring ya. Walaupun ini masih begitu lama kita melakukan ataupun menunggu proses pertumbuhan daun-daunnya ya, kita lakukan dari tahap awal saja agar nanti bisa hasilnya maksimal ya teman-teman. Dan ini untuk pohon yang seharusnya jauh lebih rendah, jika nanti sudah bisa memenuhi bagaimana motif pagar tembok dengan keadaan miring ya. Nah, bisa dilihat sudah cukup subur-subur daunnya, dan bisa kita lakukan untuk pembentukan ataupun pemangkasan ringan. Dan ini teman-teman untuk sudut pandang dari luar lapangan ya, kondisinya daunnya tidak begitu beda jauh dengan yang di bagian belakang tadi. Hanya di bagian pohon yang kedua yang terlihat cukup kurang rimbun daunnya, jadi kita lakukan pemangkasan seadanya saja untuk menyeimbangi bagaimana tingkat kemiringannya juga dan kedataran baik di bagian depan maupun dalam lapangan ya. Oke teman-teman semua, kita coba langsung saja lakukan pembentukan motif dan pemangkasan ringannya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat saya melakukan pemangkasan untuk yang pohon dengan ketinggian rendah ini. Nanti jika memang sudah waktunya kita menemukan motif kemiringan ya teman-teman, kita ambil dulu bagian daun yang di wilayah luar lapangan. Tentunya kita lakukan proses pemangkasan secara mendatar dari atas hingga ke bawah. Dan di sini saya mulai melakukan pemangkasan untuk melihat seberapa kemiringan dan keseimbangan dengan pohon-pohon di sebelahnya ya. Kita lakukan dulu pemangkasan di bagian atasnya agar bisa terlihat bagaimana nanti kemiringannya sudah seimbang ataupun terlihat indah ataupun belumnya ya teman-teman. Ini masih kita lakukan pemangkasan secara pelan-pelan, dikarenakan kita harus berhati-hati teman-teman. Untuk proses pertumbuhan daunnya baru beberapa persen, belum begitu sempurna, jadi kita masih harus hati-hati karena takutnya nanti dahan yang
kita perlukan justru harus terpangkas ya. Setidaknya kita harus mewaspadai itu dan tetap berhati-hati, jangan ragu, karena suatu proses untuk menemukan motif yang kita harapkan memang tidak mudah ya teman-teman. Jadi ya tentunya kita tetap semangat dalam beraktivitas sesuai hobi kita. Yang penting tidak takut kita ingin berkreasi ataupun berinovasi sesuai keinginan kita ya. Dan ini untuk di bagian atasnya sudah hampir semua daun-daunnya saya pangkas teman-teman. Sudah mulai terlihat bagaimana kemiringannya. Kita habiskan saja dan nanti kita melihat bagaimana keseimbangan dengan bagian dalam lapangan. Kita lakukan pemangkasannya dari arah yang berbeda tentunya. Ini sudah mulai nampak rapi ya teman-teman. Kita juga tidak lupa membuang bagaimana sisa-sisa pemangkasan kita tadi agar bisa melihat bagaimana tingkat kerapian yang kita lakukan dalam proses pemangkasan tadi tentunya. Ini sudah saya lihat-lihat juga. Masih saya lakukan pemangkasan berulang-ulang ya teman-teman, untuk melihat bagaimana keseimbangan dengan pohon di sebelahnya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat tidak begitu banyak daun yang saya ambil ataupun saya pangkas, karena memang di pohon yang kedua ini ataupun yang di tengah belum begitu rimbun untuk pertumbuhan daunnya, dan memang sedikit terlihat kurang subur ya teman-teman untuk pertumbuhan daun-daunnya. Dan semoga saja untuk kedepannya setelah kita rutin lakukan pemangkasan bisa merangsang pertumbuhan daunnya jauh lebih rimbun dan lebih bagus tentunya. Dan ini proses untuk kita mencari kedataran di bagian depannya ya teman-teman. Tentunya kita lakukan pemangkasan sedikit saja, karena tidak begitu banyak dahan yang bisa saya ambil teman-teman. Jadi harap dimaklumi ya. Bisa dilihat sendiri bagaimana keadaan pohonnya. Saya juga masih melihat-lihat ini untuk kedataran ataupun keseimbangan miring bagian atasnya. Nah, untuk di pohon yang ketiga ini teman-teman, ini seharusnya dia pertumbuhannya jauh lebih tinggi ya. Ini karena memang keadaan pohonnya waktu itu ada motif lain yang saya tentukan, jadi cukup rendah dan kita harus menunggu ketinggiannya bisa sesuai dengan yang kita harapkan, dan tetap kita lakukan proses pemangkasan sama seperti dua pohon tadi ya. Cuman di sini kita memang begitu banyak mengambil dahan dan daun, karena memang sudah begitu rapat dan padu untuk pertumbuhan daun dan dahan-dahannya. Jadi kita lakukan pemangkasannya secara besar-besaran ini teman-teman, untuk membuang dahan. Dan untuk di bagian atasnya memang saya sedikit saja melakukan pemangkasannya, ini hanya untuk merangsang pertumbuhan percabangan untuk ke bagian atasnya nanti ya teman-teman, agar
tingginya dan dahannya juga bisa bagus pertumbuhannya. Jadi kita cincang asal saja ataupun pangkas ngasal saja agar nanti bisa pertumbuhan daun-daunnya dan dahannya bisa terlihat rapi. Nah, ini untuk bagian dalamnya ya teman-teman. Ini di bagian dalam lapangan bisa teman-teman lihat. Saya lakukan pemangkasan dengan proses yang sama tadi seperti di bagian luar lapangan. Memang sudah cukup terlihat rimbun ya untuk pohon yang satu ini teman-teman. Ini daunnya juga sudah sangat hijau. Nah, untuk pohon keduanya masih sama saja teman-teman, karena memang belum begitu baik pertumbuhan daunnya, jadi ya kita lakukan pemangkasan seadanya dan harap dimaklumi ya teman-teman. Dan ini untuk pohon yang ketiga, kita rapikan juga dan kita ambil untuk di bagian atasnya, dan kita sering saja ulang-ulang untuk proses pemangkasan dan juga untuk perawatannya. Oke teman-teman, kita lihat saja langsung hasil dari pemangkasan kali ini. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya. Ini adalah proses pemangkasan kita tadi dan hasilnya seperti ini. Masih belum begitu maksimal tentunya, karena ini adalah proses awal ataupun tahap awal kita dalam pembentukan motif tembok pagar ya, dengan susunan pohonnya sedikit miring, dan bisa dilihat di bagian sebelah sini juga sudah mulai terlihat bagus untuk pertumbuhan daunnya ya teman-teman. Hanya di bagian samping dan bawahnya yang masih terlihat kosong, dikarenakan untuk pohon yang di tengah ini pertumbuhan daunnya belum maksimal. Dan ini dilihat dari bagian luar lapangan, dan setidaknya seperti yang ini kita bentuk motif pagarnya ya teman-teman. Kita seimbangkan saja dan berharap saja nanti hasilnya bisa cukup baik sehingga bisa menjadi karya yang indah tentunya teman-teman. Dan ini untuk jauh lebih dekat lihat proses pemangkasan tadi, hasilnya hanya apa adanya dulu ya teman-teman. Ya, harap dimaklumi, dan cukup sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah mensupport dan mendukung channel ini. Saya ucapkan terima kasih banyak, dan yang belum boleh dibantu like, share, komen, dan subscribe, karena channel ini bertujuan untuk kita saling berbagi inspirasi dan belajar bagaimana kita cara merawat tanaman hias. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.